Yang kami hormati, sebelum kita memasuki doa bersama, berikut akan kita simak bersama pemutaran video 1 tahun COVID-19 dan berikut tayangannya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara terkonfirmasi pertama kali pada tanggal 17 Maret tahun 2020. Langkah pertama yang diambil Pemprov Su ketika itu ialah tampil di depan publik guna menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi. Pada tanggal 30 Maret tahun 2020, Gubernur Sumatera Utara menetapkan status tanggap darurat COVID-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mulai saat itu dipimpin langsung oleh Gubernur dan unsur Forkopimda. Kebijakan percepatan penanganan COVID-19, mulai fokus pada aspek kesehatan, perlindungan sosial, dan penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020, Pemprov Su merealokasi anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah sebagai anggaran percepatan penanganan COVID-19 yang dibagi dalam 3 tahap. Implementasi penanganan pada aspek kesehatan dilakukan dengan penambahan kapasitas rumah sakit rujukan, belanja alat kesehatan, alat pelindung diri, alat tracing dan tracking, serta operasional tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Pada aspek sosial, diimplementasikan melalui program jaring pengaman sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat terdampak. Sedangkan pada aspek penanganan dampak ekonomi, direalisasikan melalui berbagai program stimulus ekonomi dengan memperkuat kinerja UMKM terdampak melalui permodalan, peningkatan SDM dan perbaikan pemasaran. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru di Sumatera Utara berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2020, setelah melalui masa transisi selama 1 bulan sebelumnya. Adaptasi kebiasaan baru mengatur masyarakat untuk hidup dengan norma baru, beradaptasi dengan perilaku, aturan atau ketentuan yang baru, agar tetap dapat melakukan aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Dalam fase ini, aktivitas masyarakat diatur dalam berbagai protokol kesehatan. Pemakaian masker, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak telah menjadi kewajiban. Pilihan kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya rasa frustrasi di tengah masyarakat. Perekonomian perlahan mulai bangkit di tengah pandemi. Upaya tracing, tracking dan treatment terus ditingkatkan, sembari menghimbau masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Artinya tugas penting yang menjadi perhatian adalah upaya untuk menekan angka penularan, sehingga jumlah kasus infeksi yang terjadi dapat diatasi oleh sarana kesehatan yang tersedia. Program vaksinasi untuk menimbulkan herd immunity di tengah masyarakat, awalnya memang disikapi rasa pesimistis. Namun dengan giatnya upaya edukasi dan pendampingan, telah berlahan direspon positif. Sampai dengan tanggal 25 Maret tahun 2021, tercatat hampir 100% tenaga kesehatan di seluruh wilayah kabupaten kota telah mendapat vaksin. Melalui penambahan fasilitas kesehatan dan pos vaksin, hari dan jam pelayanan vaksinasi, serta tenaga vaksinator, percepatan program vaksinasi terus diupayakan agar sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Setahun memetik pelajaran dari pengalaman pandemi COVID-19, menyadarkan kita bahwa segala sesuatu harus dihadapi dengan sikap bijak. Masyarakat secara kolektiflah yang menentukan kapan pandemi berakhir. Disiplin mematuhi protokol kesehatan, pelaksanaan tracing, tracking, treatment dilengkapi vaksinasi adalah solusi. Ekonomi pulih, dan Sumatera Utara yang bermartabat segera terwujud. Saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai,
Kita tahu bersama, pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Mari kita tetap produktif dan berkarya lawan COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, tetap menggunakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Semoga Allah selalu melindungi kita. Tuhan yang Maha Kuasa menjaga seluruh rakyat bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Utara kepada yang terhormat Bapak Edi Rahmayadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forkopimda yang berhadir atau yang mewakili, Ketua MUI Sumatera Utara yang saya hormati, Kakanwil Kemenak Sumatera Utara hadir. Yang saya hormati para kepala kantor wilayah Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, para pemuka agama yang saya muliakan, agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Para pimpinan OPD yang berhadir, Ibu Sekda tadi hadir, Bu Sekda, dan juga yang mengikuti secara virtual yang saya cintai dan saya banggakan. Saudara-saudara saya, patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berapa banyak rakyat kita yang saat ini ada 27.000 terpapar di Sumatera Utara. Ada yang sudah sembuh, ada dalam kondisi saat ini dalam perawatan, dan banyak juga saudara-saudara kita yang harus dikebumikan. Saudara-saudara saya, 1 tahun yang lalu di tempat ini, semua saat itu begitu sulit dikomunikasikan. TNI, Polri, dan seluruhnya, tokoh-tokoh agama, setiap minggu kita kumpul di tempat ini. Para dokter juga kumpul di tempat ini. Yang ingin saya sampaikan saudara-saudara saya, saat itu 8 kilo berat badan saya ini turun. Saya ingat lihat tadi itu adalah tahun yang lalu. Saya melihat gambaran saya, tetapi benar-benar saya akui saya stres. Saya bingung. Dokter tidak mau diajak untuk merawat orang-orang yang terpapar oleh COVID. Para suster, para perawat tidak menghindar.
Akhirnya kami pakai orang-orang yang sedang sekolah. Karena sekolah itu begitu gurunya memerintahkan, dia turun untuk ikut. ID kita kumpulkan bolak-balik. Rumah sakit kita minta, tidak ada yang mau. Akhirnya kita paksakan, kita meminjam rumah sakit Mata Friska. Sampai sekarang itu kami masih pinjam. Dengan satu lagi rumah sakit GR Tobing. Sampai sekarang kita pakai. Setiap bulan provinsi ini mengeluarkan uang 5M dalam rangka menawat saudara-saudara kita. Kegiatan-kegiatan sosial yang saat itu sangat terdampak sekali karena COVID-19 ini, sehingga kita berikan bantuan sosial sampai 300M untuk melakukan stimulus kepada masyarakat. Namun demikian, banyak hal yang masih perlu kita evaluasi, saudara-saudara saya. Para kabupaten dan kota kita serahkan stimulus tersebut, tetapi juga tidak ditindaklanjutin dengan kegiatan-kegiatan dengan motivasi kemanusiaan. Akhirnya kita rubah dia menjadi stimulus pertanian, peternakan. Itu pun masih juga. Saudara-saudara saya, ini yang perlu saya memandang. Kita perlu melihat kepada Tuhanlah kita harus kembali. Tak ada jalan lain. Saat ini Sumatera Utara 1,07% minus tentang perkembangan ekonomi. Tanggal 19 Maret tahun lalu sampai tanggal 30 Maret tahun lalu kita masih plus 5,2%. Itu pun kondisi sudah sesulit itu. Ini saat ini 1,07% minus. Ada penghibur di kita ini, ya, karena 2,7% itu dialami oleh nasional, tapi kita 1,7 minus. Saudara-saudara saya, setiap malam kita bangun malam, kita berdoa kepada Allah, segerakanlah COVID ini. Berdoa kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu sampai kapan ini. Sampai detik ini tidak ada obat COVID yang bisa kita pastikan. Sinovac sebagai vaksin yang saat ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, keakuratannya hanya 65%. Berarti 35% lainnya adalah tidak akurat. Untuk itu, dengan vaksin ini, kondisi vaksin ini bukan berarti kita sudah bebas. Kita perlu tetap menegaskan untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan. Saya pergi kemarin malam, saya sholat di tempat lain. Satu orang pun tak ada yang pakai masker. Dan dia masih berpeluk, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saya sedih sekali melihatnya itu. Seolah-olah
Hanya saya yang kepingin itu. Untuk itu tokoh-tokoh agama saya, ayolah, masker ini satu-satunya obat yang saat ini paling manjur terhadap COVID-19. Atur jarak, physical distancing, ini adalah yang paling hebat untuk kita mencegah vaksin COVID-19. Cuci tangan setiap saat, gunakan sabun, hindari kerumunan, dan yang terakhir adalah mobilitas. Kalau tidak terlalu penting, jangan lakukan kegiatan-kegiatan itu. Saudara-saudaraku, mari kita hidupkan, mari kita ajak semua. Makanya saya menyarankan kita kembali kepada Tuhan. COVID ini makhluk Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, besok pagi atau detik ini selesai semua. Saya percaya Tuhan tidak akan menyiksa umatnya, tapi Tuhan selalu mengingatkan umatnya. Berarti ada yang perlu diingatkan di antara kita semua. Katakanlah, kalau saudara-saudara saya sudah tak mau diingatkan, karena saudara-saudara saya adalah saudara-saudara yang taat kepada Tuhan, insya Allah katakanlah sayalah yang paling berdosa. Saya akan minta ampun kepada Tuhan. Saya akan bersujud kepada Tuhan dan lindungi rakyatku semua. Jaga rakyatku semua. Saya mohon dengan segala hormat, karena tak kuat tumpangan ekonomi kita ini. Sangat berbahaya. Semua saya minta bertanggung jawab. Kepada perusahaan-perusahaan, sering saya kumpulkan di sini. Pak Dr. Wahidin pasti monitor. Boleh Anda rumahkan 50 para buruh, tapi jangan, tolong saya, jangan Anda potong gajinya. Dan ini sudah berjalan setahun, saudara-saudara saya. Saya seperti pengemis. Tapi semua saya berharap memahami ini. Di sini ada ketua MUI, di sini ada pendeta dari Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Kita masih zolim, kita masih membohongin orang, kita masih mengganggu orang. Saya mohon segala-galanya, semoga dengan minta maafnya saya pada saudara-saudara saya sekalian, mewakili ampunan saya, ampunan dosa pada Allah saya mengakui dosa saya karena terlalu berat beban ini. Untuk itu saya perlu berdoa, saya mohon bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, memberikan kemudahan apa-apa yang kita alami saat ini. Terima kasih. Semoga makbul doa kita. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santium. Syadu Syadu Syadu. Salam kebajikan. Kami mohon Gubernur Sumatera Utara untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami undang mewakili agama Islam, Wakil Ketua MUI Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Hatta. Mewakili agama Protestan dari PGI Sumatera Utara, Pendeta Dr. Eben Siagian. Mewakili agama Katolik, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung RP Serafin Dani Sanusi OSC. Mewakili agama Buddha, Ketua Walubi Dr. Indra Wahidin. Mewakili agama Hindu, Wakil Ketua Majelis Agama Hindu Sumut Pinandita M. Manugren. Serta mewakili agama Konghucu, Bapak Muslim Linggo, Ketua Matakin. Dan kami informasikan kepada seluruh warga Sumatera Utara yang mengikuti siaran langsung agar dapat menghentikan aktivitas sejenak selama doa bersama lintas agama berlangsung yang akan dipandu oleh 6 tokoh pemuka agama. Untuk itu, doa bersama lintas agama akan diawali oleh agama Konghucu kepada Bapak Muslim Linggo. Kami persilakan. Salam kebajikan, Wite Tongtian. Hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Yang Tuhan Maha Penilik, Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini, tanggal 29 Maret 2021, kami serempak bersama memohon dan berdoa kepada Tuhan. Semoga pandemi COVID ini dapat berlalu di muka bumi ini dan di Sumatera Utara. Anggi Sang Titian, Engkaulah Maha Penilik. Semoga segeralah dapat dicabut COVID ini dari muka bumi dan tentunya di Sumatera Utara. Dan kami tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga Tuhan bisa mengabulkan doa kami ini yang mana kami sudah divaksin dan bisa berhasil dengan baik dan sempurna. Kami Sang Titian, kepadamu Engkaulah kami berdoa. Semoga pejabat, rakyat, dan pemuka masyarakat semuanya dapat terlindung dan bersuci hati. Kami hanya bisa bermohon dan bersujud di harapan mulia Wang Tian Sangti. Wangi Sangti Wi Tian Yute. Tuhan Sang Tian, pencipta semesta alam. Hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan. Dipermuliakanlah, dinaikkan oleh Matakin Sumatera Utara atas nama Muslim Linggo. Terima kasih. Selanjutnya agama Hindu, kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Achyutananda Govinda Saisa Nama Pijashat Nasyanti Sakala Roka Satyam Satyam Padam Yaham. Om Sang Yang Itiwasa. Pada hari ini kami semua tokoh agama hadir memohon kepadamu agar
pandemi COVID-19 ini agar sirna dari muka bumi ini, kami mohon ampun dan kami juga mohon perlindungan karena Sang Yang Widiwasa, Engkaulah yang berkuasa atas langit, bumi, dan seisi alam ini. Kami hanya bisa memohon kepadamu, cukuplah penderitaan dari pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami terpapar akibat daripada virus corona. Kami mohon kepada Sang Yang Widiwasa, Engkaulah punya kuasa agar mencabut wabah penyakit ini dari muka bumi ini, agar kami semua hidup di muka bumi ini rukun, damai, dan juga harapan kami, Engkau tentu juga menuntun kami ke jalan Dharma. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Om, terima kasih. Selanjutnya agama Buddha, kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga semua makhluk hidup apapun yang ada, baik yang kokoh, yang goyah, tidak terkecuali, yang masih belum menjadi dan yang belum menjadi, yang tampak dan yang tidak tampak, yang jauh dan dekat. Semoga semua berbahagia. Semoga hujan turun pada waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur dan damai. Semoga Indonesia jauh dari malapetaka. Semoga pemerintah bijak dan baik. Semoga masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Semoga program vaksin berjalan dengan lancar. Semoga wabah pandemi COVID segera berlalu. Semoga masyarakat kita kembali hidup normal dan perekonomian juga kembali normal. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mewakili agama Katolik, kami persilakan. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir, baik secara offline maupun virtual, saya mengajak untuk berdoa, terutama bagi mereka yang beragama Katolik.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tataplah kami semua dengan kasih-Mu yang sungguh melekat, terutama kepada saudari dan saudara kami, mereka yang menjadi korban pandemi. Hiburlah hati mereka yang saat ini masih terbaring sakit. Tabahkanlah hati mereka dan kuatkanlah saudari dan saudara yang ada di sekitarnya, agar mereka senantiasa mensupport baik saudari maupun saudaranya yang sedang terbaring sakit. Bagi mereka yang telah meninggal, terimalah arwah mereka, ampunilah segala dosa-dosanya. Janganlah Kau pandang segala dosanya ya Bapa, tetapi pandanglah senantiasa iman mereka kepadamu. Kami juga berdoa bagi para medis, baik dokter maupun para perawat, bagi para peneliti. Semoga mereka digerakkan hatinya dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan segala keahlian yang mereka miliki, mereka dengan ketulusan hati dan ketabahan hati mau mendampingi, mau merawat, dan pada akhirnya mereka pun akan bersuka cita karena banyak yang disembuhkan. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, baik dari pusat maupun daerah, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, agar kami semua bisa bersatu padu, berkolaborasi dengan baik, saling bersinergi, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan waktu dan hati, agar pandemi ini cepat dapat diatasi dan kami semua kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Bapa yang penuh kasih, pandanglah kami semua para hamba-hamba-Mu ini. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami senantiasa kepada Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mewakili agama Kristen Protestan, kami silakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga di tempat yang maha kudus. Karena Engkau Allah yang kudus, kuduskanlah kami terlebih dahulu. Sucikan kami dari dosa-dosa kami, agar kami layak menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Dari tempat ini dan saat ini kami mau berseru kepada-Mu ya Tuhan, menyampaikan isi hati kami melalui doa kami bersama. Ketika COVID-19 hadir menjadi suatu masalah yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini, setahun lebih kurang dunia dikejutkan oleh keadaan ini. Seluruh manusia yang hidup di dunia ini menjadi kesulitan dan kewalahan. Hingga saat ini belum ditemukan obat untuk COVID-19 ini. Oleh karena itulah ya Tuhan, kemampuan manusia, kepintaran manusia,
dan seluruh keahlian manusia adalah sangat terbatas. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua boleh jadi kalau Tuhan berkehendak. Kami mohon berkehendaklah Engkau ya Tuhan. Hanguskanlah virus COVID-19 ini dari muka bumi ini. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kalau semua ini adalah akibat dosa-dosa kami. Kalau semua ini akibat perbuatan salah kami di hadapan-Mu. Dari tempat ini dan di sini kami mohon maaf, mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah dunia supaya kembali normal seperti biasa. Pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Pulihkan daerah kami, Provinsi Sumatera Utara. Bahkan seluruh dunia kembali bersukacita memuliakan Tuhan. Boleh bebas beribadah, boleh bebas beraktivitas. Hanya kepadamu kami datang ya Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan masalah COVID-19. Kami doakan para pimpinan kami di negara kami, pimpinan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur di setiap provinsi, secara khusus Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi, yang setiap saat berpikir dan bersusah payah untuk menanggulangi efek daripada COVID-19 ini yang sangat begitu menyakitkan bagi masyarakat dan terasa bidang ekonomi, sosial, dan bahkan di dalam beragama melakukan ibadah sangat terasa oleh masyarakat. Demikian juga para pimpinan kami di kabupaten kota, di kecamatan, di desa, di kelurahan, di lingkungan dimanapun aparat pemerintah kami, satu padukan hati mereka bersama-sama untuk menyelesaikan hal-hal yang menyulitkan masyarakat akibat COVID-19. Sendengkan apalah telingamu ya Tuhan. Dengarkanlah jeritan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah itu ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan berdoa. Amin. Dan mewakili agama Islam kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Inna kunna minaz zalimin. Bismillahi ma sya Allah. La yaqusul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasbiru illallah. Bismillahi ma sya Allah. Fabimi ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Qadim, Ya Allah, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hafiz, Ya Nasir, Ya Wakil. Nas'aluka Allahumma Ya Qahar, afwan wa taubatan.
Dengan nama Allah, Tuhan yang berkehendak atas segala sesuatu. Tiada terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak-Nya. Tiada kebaikan dan kenyamanan di dalam kehidupan selain daripada kehendak Allah. Dengan nama Allah yang dengan kehendaknya segala sesuatu terjadi, tidak akan terjadi penderitaan dan kebinasaan kecuali kepada Allah. Dengan nama Allah yang berkehendak atas segala sesuatu yang dikehendakinya, tidak akan ada kenikmatan kecuali nikmat yang diberikan karunia Allah. Dengan nama Allah yang Allah berkehendak atas segala sesuatu yang dikehendakinya, tiada kekuatan, tiada daya upaya selain daripada kekuatan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat pemelihara, peliharalah kami dari kebinasaan dan penderitaan. Ya Allah, Zat yang penolong, dengan rahmat Engkau mengetahui akan kesusahan hamba-Mu. Kami memohon ampun dan taubat kepadamu, ya Allah. Kami memohon ampun dan taubat kepadamu, ya Allah. Jauhkan dan hindarkan kami dari berbagai cobaan dan penderitaan, terutama dalam menghadapi virus COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat kami. Ya Allah, hanya dengan pertolongan dan bantuan-Mu akan dapat menghilangkan pandemik ini dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari provinsi yang kami cintai ini, dan dari dunia secara keseluruhan. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkan dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kami hanya berharap dan berdoa kepadamu. Kabulkanlah pinta dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikianlah seluruh rangkaian acara doa bersama lintas agama pada hari ini, dan semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wabil